Hal nomor satu yang dipelajari Jin BTS setelah menjadi bagian dari grup selama 11 tahun. Jin duduk untuk wawancara dengan W Korea setelah menyelesaikan dinas wajib militernya. Ia menyinggung berbagai topik mulai dari penampilannya yang mengesankan sebagai anggota baru hingga pekerjaannya sebagai idola K-pop. Mengenai yang terakhir, ia juga dengan cepat mengingat kembali karirnya sejauh ini. BTS dianggap sebagai salah satu grup K-pop tersukses sepanjang sejarah. Mereka telah merilis banyak lagu hit sejak debut mereka tahun 2013. Dalam wawancara itu, Jin diminta menyebutkan satu hal yang ia pelajari menjadi anggota BTS. Juni lalu, BTS merayakan ulang tahun ke-11 grup ini. Pelajaran penting apa yang kamu pelajari selama 11 tahun? Dari semua yang telah ia pahami sebagai seorang penyanyi selama 11 tahun terakhir, apa yang ia anggap paling penting adalah untuk selalu hidup bahagia. Pelajaran yang aku petik adalah hidup bahagia saja. Kita semua memandang situasi yang sama secara berbeda. Aku mencoba melepaskan segala sesuatu secepat mungkin, kata Jin. Ia menolak untuk berkutat pada hal-hal yang menyakitkan atau membuat stres dalam hidup. Tidak peduli seberapa banyak hal tersebut dalam bidang pekerjaan, menurut Jin, mengingat hal-hal yang baik diperlukan untuk menjalani kehidupan yang baik. Aku tidak terlalu stres, aku sering mengingatkan diriku sendiri dunia ini penuh dengan kebahagiaan. Ada kalanya aku merasa stres, tapi aku berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkannya. Apa yang telah terjadi ya telah terjadi, dan kamu tidak dapat memutar balik waktu. Lebih baik terus maju dan fokus mengingat hal-hal yang baik. Itulah pelajaran terbesar yang telah aku pelajari, kata Jin. Dengan mengingat hal ini, yang membuatnya paling bahagia saat ini adalah bisa kembali bekerja. Saat ini, ia telah menggarap album solo dan bersemangat untuk lebih sering bertemu penggemar. Saat ini, aku merasa paling bahagia saat bekerja. Kita semua harus bekerja, jadi seseorang yang merasa bahagia saat bekerja akan menjadi orang yang benar-benar bahagia. Aku harap perasaan ini akan terus berlanjut selama mungkin. Netizen yang jeli juga melihat detail kecil tentang Jin yang menunjukkan kepribadiannya sebenarnya. Jin baru-baru ini muncul di bandara dalam perjalanan pulang dari Paris setelah memenuhi tugasnya sebagai pembawa obor Olimpiade 2024. Dia dengan sopan menyapa kerumunan penggemar yang datang menemuinya, mengumpulkan banyak orang semua dalam semangat untuk melihat acara utama Jin. Tapi ada satu detail kecil yang ditangkap penggemar ketika foto dirinya di bandara muncul. Apakah kamu memperhatikan telinga merah Jin? ARMY tahu kalau Jin malu, telinganya akan berubah menjadi merah. Saat dia sendiri menjadi pusat perhatian, misalnya di bandara, telinganya berubah menjadi merah cerah. Tahukah kamu tentang trivia Jin yang super lucu ini? Sementara itu, netizen Korea mengatakan BTS bukan hanya legenda K-pop, tapi juga legenda Korea. Netizen Korea terpenuhi dengan rasa bangga dan kagum saat Jin BTS menjadi pusat perhatian sebagai satu-satunya pembawa obor Olimpiade non-Prancis pada 14 Juli yang bertetapan dengan Hari Bastille di Prancis. Tanggal 14 Juli, hari penting yang menandai peringatan revolusi Prancis, menjadi saksi banyaknya warga negara Prancis yang membawa obor Olimpiade dengan Jin sebagai satu-satunya orang non-Prancis. Jin tidak hanya mendapat kehormatan sebagai pembawa obor utama, tetapi ia juga berjalan menuju Museum Louvre untuk yang ikonik, salah satu bangunan paling terkenal di Prancis. Netizen Korea berkomentar, BTS benar-benar melampaui K-pop, mereka adalah legenda bahkan di kalangan orang Korea. Yang lain mengatakan, wow, Jin yang memulai sebagai pembawa obor pertama di Museum Louvre bagaikan patung yang menjadi hidup. Yang lain mengatakan, senang rasanya mengatakan dia dari negara kita, aku sangat bangga. Wow, aku sangat senang Jin pembawa obor, dia sangat tampan, ini luar biasa. Kerumunan besar menghadiri pameran seni Global Art Space Type 1 milik VBTS untuk buku fotonya. Dalam rangka merayakan perilisan buku foto Type 1 Kim Taehyung V dari BTS, pameran seni Global Art Space Type 1 sedang berlangsung. Pada tanggal 12 Juli, pameran dimulai di 4 dari 6 kota yang diumumkan untuk Art Space Type 1, Seoul, Bangkok, Vancouver, dan Taipei. LA dan Tokyo dijadwalkan pada tanggal berikutnya. Art Space Type 1 menampilkan berbagai zona tempat pengunjung dapat melihat keadaan alami Taehyung dan momen-momen santai dari dekat. Desain ruang ini mencerminkan alur bab-bab dalam buku foto Type 1 yang memungkinkan pengunjung merasakan suasananya secara langsung. Ini menandai pameran seni global pertama yang dilakukan oleh solis K-pop dan acara itu menarik banyak pengunjung. Antrian panjang penggemar untuk acara itu terlihat sejak hari pertama.
Karena judul buku foto itu adalah Type 1, umumnya merujuk pada foto-foto yang dikembangkan dari negatif asli, Taehyung menyertakan konsep kamar gelap dalam pameran tersebut dan menunjukkan proses pengembangan fotonya. Mari kita lihat pameran Art Space Type 1 berikut ini. Seoul, Korea Selatan. Bangkok, Thailand. Vancouver, Kanada. Taipei, Taiwan. Dan buku foto ini tersedia di Weverse Global Shop dan toko K-pop seperti Cocodive. Foto-foto Manawan V BTS dalam album Type 1 menjadi viral di media sosial. Kim Taehyung alias V dari BTS telah membuat internet heboh dengan perilisan buku fotonya yang sangat dinantikan, Type 1. Type 1 adalah buku foto setebal 224 halaman yang mengabadikan momen-momen istirahat total Taehyung, memperlihatkan jati dirinya saat ia beristirahat dari jadwalnya yang padat. Taehyung berpartisipasi dalam setiap langkah perencanaan dan produksi, menjadikan buku foto tersebut sebagai cerminan selera pribadinya. Buku foto Type 1 memamerkan ketampanan dan pesona alami Taehyung dengan foto-foto lucu dan menggemaskan, dilengkapi dengan lebih banyak foto setengah telanjang yang memikat. Perpaduan pesona dan daya tarik Taehyung telah memikat para penggemar, membuat Type 1 menjadi item yang wajib dimiliki. Karena penjualan yang tinggi, buku foto tersebut telah mengalami restock ke-6 di Weverse Global Shop setelah terjual habis 5 kali sejak pra-pemesanan dimulai bulan lalu. Beberapa gambar dari foto itu telah menjadi viral di X atau Twitter, mencapai lebih dari 100.000 like karena para penggemar dan non-penggemar sama-sama memuji ketampanan alami Taehyung. Buku foto ini tersedia di Weverse Shop dan toko-toko K-pop seperti Cocodive. Pameran Global Art Space Type 1 juga telah diumumkan di 6 negara untuk merayakan perilisan Type 1. Yang kedua, reaksi RM terhadap status selesainya wajib militer menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Siapa yang lebih bersemangat dengan tanggal selesainya wajib militer RM, Army, atau dirinya sendiri? Baru-baru ini, RM membagikan di Instagram pembaruan dari aplikasi hitung mundur militernya, Gundori, yang menunjukkan bahwa ia telah resmi menyelesaikan 40% dari dinas militernya. Akan tetapi, reaksinya tidak segembira yang kamu harapkan. Ya, terima kasih, kata RM. Ini bukan pertama kalinya dia membagikan hitungan mundurnya dengan penggemar, bahkan dia sudah melakukannya berkali-kali. Penggemar tahu betapa bersemangatnya dia untuk keluar dan terus membuat musik. Jimmy Fallon dari Tonight Show memamerkan kuil untuk Jimin BTS. Jimmy Fallon dari The Tonight Show, sama seperti kita, dikenal sebagai penggemar berat Jimin. Ia melakukan berbagai hobi ARMY, termasuk memakai merchandise BT21 Jimmy dan bahkan belajar like crazy dengan gitar. Baru-baru ini, Jimmy dengan bangga memamerkan lebih banyak kenangan tentang Jimin. Pertama, ia minum sekalian Dr. Jimin. Dalam video itu, ia terlihat menonton preview Jimin untuk video musik barunya Who. Kamera kemudian mengarahkan ke kuil Jimin miliknya yang menampilkan logo Who dalam lampu serta berbagai barang milik Jimmy dari tiritan. Lampu itu berkedip-kedip dan secara ajaib berubah menjadi tulisan Jimin dalam menandakan tamu menarik berikutnya di The Tonight Show. Dia kemudian melihat keluar untuk melihat Jimin meninggalkan lokasi syuting video musiknya. Apa maksud semua ini? Jimin akan membawakan lagunya Who pada tanggal 22 Juli pukul 11.35 BST. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.